Haleluya. Berapa banyak di sini mau pulang dengan Tuhan Yesus? Mari nampaikan tangannya. Jadilah bagi kita semuanya. Karena memang hanya Yesuslah yang paling mengasihi saudara. Manusia dan semua kuasa yang ada dalam dunia ini bisa mengecewakan kita. Kasih manusia pun bisa mengecewakan kita. Hanya kasih Yesus yang tidak terbatas. Hanya kuasa Yesus yang tidak terbatas. Bapak ibu saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini. Bukan hal yang jahat, bukan. Hal yang baik. Yang dapat memberikan kepada kita kuasa. Seperti uang, pendidikan, kedudukan. Itu dapat memberikan kepada kita kuasa. Kita mengerti kalau orang yang punya banyak uang biasanya memiliki lebih banyak kuasa. Kalau orang pendidikannya lebih tinggi atau kedudukannya hebat, dia punya banyak kuasa. Tapi kalau kita jujur, kita akan mengakui semua hal baik tersebut, kalaupun kita miliki, kuasanya terbatas. Karena ada saatnya di dalam kehidupan, kita akan sampai kepada satu masalah di mana uang yang kita miliki, pendidikan yang kita miliki, ataupun kedudukan yang kita miliki tidak dapat menjawab masalah kita dengan tuntas. Sama seperti kesaksian-kesaksian sudah saudara dengar tadi. Kalau kita kena satu penyakit di mana belum ada obatnya, kita sudah berusaha kepada semua orang pintar, tapi tetap juga tidak sembuh. Apalah gunanya uang yang kita miliki? Kalau hati kita tidak tenang, seperti kesaksian Ibu Gembala, Ibu Munte, walaupun dia dokter, walau kedudukannya hebat, walau pendidikannya hebat, tidak bisa membeli hati yang tenang. Kalau rumah tangga kita hancur, walau koneksi kita banyak, kenalan kita orang-orang tinggi, tidak bisa menjamin rumah tangga kita pulih kembali. Kenapa? Karena semua hal itu walaupun baik, kuasanya terbatas. Malam ini biarlah kita ingat, ada satu pribadi yang mengasihi saudara dan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Namanya Tuhan Yesus. Izinkan dia menjamah saudara. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kemarin Yesus menyembuhkan, 2000 tahun yang lalu dia mengadakan mujizat, malam ini mujizat pasti terjadi kepada saudara. Karena dia sangat mengasihi saudara. Dia mau memberikan mujizat kepada saudara bukan karena saudara layak menerimanya, bukan. Kita semua orang berdosa. Tapi Yesus mengasihi kita. Di dalam Yohanes 11 ada sebuah cerita. Berapa banyak di sini mau mendengar satu cerita lagi? Dalam Yohanes 11 ada sebuah cerita mengenai seorang pemuda namanya Lazarus. Semua bilang Lazarus. Pasti banyak yang tahu cerita ini. Suatu hari Lazarus itu sakit keras. Bukan sakit dia bukan, atau pusing-pusing, bukan. Tapi sakit keras yang bisa mendatangkan maut. Sehingga dua orang saudarinya, namanya Marta dan Maria, sangat prihatin. Lalu mereka mengirim kabar pada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu dan berkata, Tuhan Yesus, orang yang kau kasihi, Lazarus sedang sakit keras. Cepat datang ke kota kami, ke Betania, nama kotanya. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, justru Yesus tinggal lebih lama di kota di mana dia berada. Sehingga pada waktu Yesus akhirnya sampai di Betania, Lazarus sudah mati. Dan Maria dan Marta sangat sedih. Bagaimana tidak sedih? Semua kita pun sedih. Kalau ada keluarga kita yang mati, orang yang kita kasihi meninggal dunia, kita pun menangis. Apalagi mungkin Marta dan Maria ini berpikir, Lazarus satu-satunya laki-laki, dia tulang punggung keluarga. Sekarang dia sudah mati, bagaimana hidup kami? Bagaimana masa depan kami? Maria dan Marta hilang pengharapan. Banyak pertanyaan di dalam benak mereka. Kenapa Yesus lama datang? Mungkin kalau Yesus segera datang, Lazarus tidak perlu mati. Sekarang sudah terlambat. Bapak ibu saudara, perkataan sudah terlambat kita tidak ada yang suka. Karena sudah terlambat artinya tidak ada lagi pengharapan.
Tidak ada kesempatan kedua. Tapi malam ini dalam KKR Love, GKI Brastagi membuat tema itu love, kasih. Supaya saudara tahu, dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Karena dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua. Karena kasihnya yang besar kepada saudara. Dan karena dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sama seperti yang terjadi dalam kisah Lazarus. Saudara baca baik-baik Yohanes 11, apakah yang terjadi? Yesus datang ke kubur Lazarus. Dan dia berkata, Lazarus keluarlah. Maka pada saat itu juga, Lazarus bangkit. Lazarus keluar daripada kuburnya. Malam ini, dimanapun saudara duduk, dimanapun saudara berdiri, Tuhan tahu nama saudara. Amin. Dan Tuhan mau membangkitkan saudara. Yes. Adakah yang mati dalam hidup saudara? Mungkin anggota tubuh saudara mati, sakit. Atau mungkin bisnis saudara yang mati. Atau mungkin damai saudara yang mati. Sukacita saudara mati. Apapun itu, Yesus tahu. Dan Yesus mau panggil nama saudara. Yesus mau saudara bangkit malam ini. Tapi supaya saudara bisa bangkit, saudara perlu iman. Tidak ada yang mustahil kepada orang yang beriman. Itu sebabnya sebentar lagi nanti Ibu Pendeta Nurwati menyampaikan firman, dengar baik-baik. Supaya ada iman saudara. Lalu iman itu ditindakkan. Dan di tempat ini jangan ada seorang pun berkata, yalah kalau sama dia Tuhan mau sembuhkan. Saya ini orang jahat. Saya sudah buat banyak dosa. Kalau sama dia Tuhan mengasihi dia. Tapi saya tidak yakin Tuhan mengasihi saya. Apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Malam ini Yesus mau, saudara. Saudara ingat baik-baik, saya berikan perumpamaan ini. Tangan saya tadi dikasih oleh Ibu Pendeta Victoria, ada uang 100.000 yang baru. Ini uang terbesar ya. Kalau di Timor Leste kami harus pakai dolar. Syukur di Indonesia bisa pakai rupiah. Kalau saya katakan ini uang asli, uang baru, bisa beli babi panggang nanti ya. Besok lah, malam ini sudah tutup. Kalau saya bilang gak ada syarat apa-apa, siapa yang mau uang ini? Kalau mau angkat tangannya. Betul-betul mau? Kalau mau bilang mau. Mau? Bagus. Saudara orang-orang jujur. Tapi uang yang baru ini, kalau saya remas di tangan saya, sudah kerunyuk dia ya. Sudah tidak baru lagi. Sudah sekecil ini. Masih mau? Yakin mau? Maaf saudaraku ya, ini sepatu sudah dari Timor Leste, sudah banyak kotorannya. Saya buang uangnya, sudah jatuh, sudah jorok. Saya tambahi lagi joroknya. Saya pijak-pijak. Sudah yakin? Dengan sepatu saya, sudah sangat kotor. Saya ambil. Masih mau? Betul masih mau? Maaf ya saudaraku, sedikit lagi, saya mau pastikan. Cuy. Masih mau? Siapa yang mau boleh ambil dari tangan saya? Oh, siapa yang dapat? Dia yang dapat. Tuhan berkata saya, untuk kamu, karena kamu mau. Yang lain nanti baik-baik sama dia ya, biar besok ditraktir babi panggang. Berikan dulu tepuk tangan. Terima kasih untuk semua yang jujur dan mau datang. Coba kita pikir baik-baik ya. Itu uang sudah kerunyuk, sudah dibuang, sudah dipijak, sudah kotor, sudah kena cuy-cuy lagi, ada kumannya. Kenapa masih mau? Bukan hanya satu lagi, berebut tadi. Puji Tuhan gak ada kecelakaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa banyak yang masih mau?
Karena harganya tetap sama. Demikian dengan saudara di mata Tuhan. Saudara tetap berharga. Dia tetap mau menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, menyelamatkan saudara, karena dia mengasihi saudara. Yesus sangat mengasihi saudara. Malam ini jangan pulang tanpa Yesus. Dan jangan pulang tanpa kasih dan kuasanya. Apapun kata setan berkata kau tidak berharga. Saudara seberharga nyawa Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk saudaralah Yesus mati. Itulah harga saudara. Malam ini terima Yesus, terima kasihnya, terima mujizatnya. Saudara diberkati. Saya serahkan kepada Bapak Amir. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah